Kudus adalah the omnipresence-nya Kristus, atau kehadirannya Kristus di mana saja dan kapan saja. Seandainya Kristus tidak memiliki omnipresent, maka Kristus perlu untuk bergantung kepada oknum selain dirinya untuk berada di mana saja dan kapan saja. Dan seandainya Roh Kudus adalah oknum ilahi ketiga di surga, maka kehadiran Kristus di mana saja dan kapan saja bergantung kepada oknum ketiga ini. Artinya, oknum ketiga ini kalau memang demikian adalah oknum yang lebih powerful daripada Kristus. Namun kutipan ini mengatakan bahwa Roh Kudus adalah dirinya sendiri, bukan oknum ilahi ketiga di surga. Roh Kudus adalah kemahahadirannya Kristus. Artinya, Roh Kudus yang adalah kemahahadirannya Kristus adalah rohnya Kristus sendiri. Sehingga yang hadir di mana saja dan kapan saja adalah Kristus sendiri, tanpa tubuh kemanusiaannya. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah oknum ilahi ketiga di surga, sementara kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Sehingga pertanyaannya, apakah memang ada oknum ilahi ketiga di surga selain Bapa dan Anak? Kalau yang dikatakan sebagai oknum ketiganya adalah Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Kita juga tahu bahwa Kristus adalah salah satu dari dua oknum ilahi di surga selain Bapanya. Kita bisa melihat di sini, sebelum Lucifer dibuang dari surga, dia punya posisi adalah next to Christ setelah Kristus. Artinya Lucifer sebelum dibuang dari surga adalah oknum ketiga. Oknum ilahi pertama adalah Bapa, oknum ilahi kedua adalah Tuhan Yesus. Kedua-duanya adalah makhluk pencipta. Dan next to Christ adalah Lucifer, malaikat tertinggi dari semua malaikat yang diciptakan. Jadi Lucifer adalah oknum ketiga di surga yang adalah oknum yang diciptakan sebelum dia menjadi setan. Yang perlu untuk disembah dan ditinggikan adalah Bapa dan Anak saja. Tiada lain selain mereka berdua. Seandainya ada oknum ketiga Roh Kudus yang setara dengan Bapa dan Anak, mengapa dia tidak disembah dan ditinggikan juga? Mengapa hanya the Father and the Son alone kalau memang ada oknum ketiga yang namanya Roh Kudus? Apakah bisa saja karena tidak ada oknum ilahi ketiga di surga? Yang duduk di tahta di surga adalah Bapa dan Anaknya. Tidak ada oknum ketiga yang duduk di tahta di surga. Seandainya Roh Kudus adalah oknum ilahi ketiga di surga yang setara dengan Bapa dan Anak, mengapa hanya Bapa dan Anaknya yang duduk di tahta di surga? Lucifer yang posisinya next to Christ atau setelah Kristus, dia cemburu terhadap Kristus. Karena Bapa hanya berkonsultasi dengan Anaknya dalam rencananya untuk menciptakan bumi kita ini dengan segala isinya. Hanya ada dua oknum ilahi yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Oknum ketiga yang adalah oknum malaikat yang diciptakan, dia yang cemburu terhadap penciptanya. Dia ingin juga untuk dikonsultasi Bapa mengenai rencana penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Lucifer di surga ingin juga untuk duduk di tahta bersama-sama dengan Bapa dan Anaknya. Oknum yang next to Christ atau setelah Kristus ini, dia cemburu terhadap anak Bapa di surga. Malaikat yang adalah makhluk ciptaan cemburu terhadap oknum ilahi penciptanya. Ini adalah buktinya bahwa tidak ada oknum ilahi di surga yang namanya Roh Kudus. Namun pernah ada oknum malaikat ciptaan yang posisinya next to Christ, dan dia mau menduduki posisi yang hanya diduduki oleh Bapa dan Anaknya. Sekali lagi, Roh Kudus bukan oknum ilahi ketiga di surga. Di surga tidak ada oknum ilahi ketiga. Hanya ada dua oknum ilahi, Bapa dan Anaknya. Roh Kudus yang adalah another penghibur atau penghibur yang lain adalah Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya, bukan oknum ketiga di surga. Kemahahadirannya Kristus adalah dirinya sendiri melalui rohnya sendiri tanpa tubuh kemanusiaannya. Di surga tidak ada oknum ilahi ketiga yang namanya Roh Kudus. Walaupun pernah dulu oknum malaikat ciptaan yang ingin untuk menjadi oknum ilahi ketiga yang banyak orang mengerti sebagai Roh Kudus. Tahta ketiga yang diinginkan Lucifer adalah tahta kecemburuan.
Lucifer mengajarkan bahwa Roh Kudus yang sebenarnya adalah Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya, dia ajarkan sebagai oknum ilahi ketiga di surga, yang setara derajatnya dengan Bapa dan Anak. Sehingga ada 3 person yang terdiri dari God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Before the fall of Satan, the Father consulted his Son in regard to the formation of man. They purposed to make this world and create beasts and living things upon it, and to make man in the image of God, to reign as a ruling monarch over every living thing which God should create. When Satan learned the purpose of God, he was envious at Christ and jealous because the Father had not consulted him in regard to the creation of man. Let me also indicate that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit all participated in the literal creation of this world. They are the Godhead, 3 in 1. Apa yang diajarkan oknum malaikat ciptaan ini yang diajarkan sebagai kebenaran? Musuh kebenaran, yaitu setan, berusaha untuk menutup Yesus dari pandangan gereja-gereja sebagai penghibur itu. Artinya setan tidak mau gereja untuk melihat bahwa penghibur itu adalah Kristus. Setan berhasil untuk meyakinkan banyak orang bahwa Roh Kudus adalah oknum ilahi ketiga di surga. Sementara dia sendiri tahu bahwa Roh Kudus adalah rohnya Kristus tanpa tubuh kemanusiaan. Semoga kebenaran surgawi ini membebaskan kita dari pengertian-pengertian kita yang tidak sesuai dengan setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. To God be the glory.